Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan sebuah voice note persidangan Ba'alawi. Di dalam voice note ini diceritakan bagaimana seorang saksi ini ditanya sama hakim tentang sebuah nama, yaitu Ubaidillah, yang konon ini tidak tercatat di dalam kitab nasab awal sekitar abad keempat dan sebelumnya. Lantas dalam persidangan itu juga kalau kita telusuri dari sumber masalah pernasaban Ba'alawi yang tidak jelas ini sumbernya, kalau kita lihat-lihat dari penulisan kitab Al-Burqah yang ditulis oleh Ali As-Sakron abad ke-8 begitu. Jadi Ali As-Sakron ini menulis nasab Ba'alawi yang di situ muaranya sampai ke Ubaidillah. Sementara dalam buku nasab yang sudah dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwa nama Ubaidillah ini tidak ada sama sekali, dan baru tercatat nama Ubaidillah ini yaitu sekitar abad ke-8. Penulisnya adalah Ali As-Sakron. Setelah penulisan kitab ini oleh Ali As-Sakron, kemudian banyak kitab-kitab nasab bermunculan, dan itu ditulis oleh termasuk ulama-ulama kaliber waktu itu. Jadi orang yang berpandangan kepada ulama-ulama yang kaliber ini, apa mungkin beliau ini menulis kitab yang tidak benar? Tapi bisa jadi karena apa? Ulama-ulama kaliber ini juga muaranya setelah diteliti penulisannya mengambil asal dari kitab Al-Burqah ini yang dikarang oleh Ali As-Sakron. Dalam voice note persidangan nasab Ba'alawi ini saya tidak bisa pastikan apakah ini hoax atau benar, karena di dalamnya ini ya namanya voice note, tidak jelas orangnya, cuma suara-suara doang, dan kemudian di latar belakangnya seperti ada orang yang ramai pendukung, di mana di situ persidangan ini ada seorang saksi yang ngeyel yang berkeyakinan kalau Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa. Kemudian hakim dalam persidangan itu mengeluarkan argumen-argumennya sehingga si saksi ini terpojok seperti linglung, bingung, dan mendapat sorakan dari orang-orang yang sepertinya hadir di belakang sana. Ramai sekali, lucu, tapi saya terus terang tidak bisa pastikan apakah voice note ini real atau hoax. Kita ikuti saja sebagai hiburan, terserah netizen bagaimana menilainya. Mari kita ikuti. Baik, semua saudara-saudara yang hadir di persidangan siang hari ini kita akan melakukan persidangan nasab Bani Alawi dengan menghadirkan saksi yang sudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya buka sidang pada siang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka. Baik, saudara saksi. Saudara saksi pelapor telah memberi bukti dan saksi-saksi bahwa kakek kalian Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Apakah kalian punya bukti bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Punya Pak Hakim. Banyak kalau itu, kalau buktinya. Mana? Coba, silakan. Ulama besar Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih mazhab Syafi'i yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, telah menulis dalam kitabnya As-Sabah bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ya kalau tidak percaya, ini kitabnya Pak Hakim. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama abad keberapa itu? Ulama abad ke-10 Pak. Ahmad bin Isa kan abad keempat, hidup di abad keempat. Sedangkan Ibnu Hajar abad ke-10. Bagaimana Ibnu Hajar dapat mengetahui kejadian abad keempat? Dari mana beliau dapat informasi itu? Tidak percaya ulama sekalipun Ibnu Hajar. Apakah Pak Hakim menuduh Ibnu Hajar berdusta?
Nah, Ini tolong saudara hati-hati. abad ke-10. Kita mencari kebenaran, perlu bukti dan saksi. Bukan masalah percaya Ibnu dan tidak Hajar percaya. Al-Haytami Bisa abad saja Ibnu Hajar ke-10. mendapat informasi yang salah, lalu dengan itu menerima berita itu. Ada nggak referensi yang lebih tua selain kitab Ibnu Hajar itu? Tolong, kalau memang ada. Ya ada Pak Hakim. Dan kitab Al-Buqah Al-Musikroh karya Habib Ash-Shakkar. Nah, itu ulama abad berapa itu? Abad ke-9 Pak Hakim. Loh, itu kan masih jauh, Pak. Dari mana beliau mendapatkan informasi itu? Padahal jaraknya sudah Betul. 520 tahun. Ya dari kitab abad ke-8 Hijri itu Pak Hakim. Bagaimana ini kitab As-Suluk itu, coba? Dalam kitab As-Suluk disebutkan silsilah Abdul Jadid Pak Hakim. Dalam silsilah itu ada nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, Abdullah itu diyakini oleh Habib Ali Ash-Shakkar sebagai leluhur kami yang bernama Ubaidillah itu Pak Hakim. Lalu jadi saudara Ali, adanya Ubaidillah. Nah, iya betul itu Pak Hakim. Jadi ada silsilah orang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu diyakini Abdullah ini adalah orang yang sama dengan leluhur Anda yang bernama Ubaidillah. Lalu Jadid menjadi saudara dari Alwi bin Ubaidillah itu. Ya, betul itu Pak Hakim. Lalu apakah ada kitab yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa Jadid punya saudara bernama Alwi? Apakah ada? Ya itu yakni itu masalahnya Pak Hakim. Belum ada Pak. Nah, lalu bagaimana Anda yakin bahwa Abdullah itu Ubaidillah dan Jadid itu saudara Ali jika tidak ada sumber sama sekali? Ya, saya yakin Ali Ash-Shakkar itu tidak buat bohong Pak Hakim. Saudara lagi-lagi mengangkat hal berbau bohong dan tidak. Kita, sekali lagi saya ucapkan, kita tidak sedang mencari siapa yang berbohong di sini. Kita sedang mencari kebenaran. Benarkah Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Dari kitab As-Suluk yang Anda sebutkan tadi, yang katanya ada nama Jadid bin Abdullah bin Isa bin Ahmad bin Isa. Dalam kitab As-Suluk yang saya punya, tidak ada nama Abdullah. Yang ada adalah Jadid langsung bin Ahmad bin Isa. Jadi Habib Ali Ash-Shakkar tidak sah berpatokan kepada kitab As-Suluk ini. Karena isi kitab ini berbeda. Apakah Anda punya kitab yang lebih tua dari Al-Buqah yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Coba, kalau memang ada. Ini Pak Hakim. Yakni bukan tidak disebut ya bukan berarti tidak ada Pak Hakim. Maksud Anda? Sesuatu yang tidak disebutkan bukan berarti itu ada. Bukan tidak ada. Ubaidillah walau tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa, bisa jadi hanya karena tidak ditulis. Sebenarnya ia anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi hanya karena tidak ditulis sebenarnya anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi kitab yang menyebut itu belum ditemukan lagi. Tidak ditulis bagaimana? Kitabnya tidak ditemukan gimana? Wong anak-anak lainnya ditulis. Kitab-kitab nasab banyak ditemukan menyebutkan Ahmad bin Isa plus anak-anaknya. Dari Ahmad 5 sampai abad 9. Ahmad bin Isa disebut di dalam kitab-kitab nasab. Anak-anaknya disebut, cuma di dalam kitab itu tidak disebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Kalau seluruh kitab abad 5 sampai 9 semuanya hilang, kalau anak-anak lain nggak disebut, wajar Ubaidillah tidak disebut. Baru kemungkinan klaim Ash-Shakkar itu betul. Tetapi kan kitab-kitabnya ada. Kitab nasab banyak. Kitab sejarah banyak menyebutkan Ahmad bin Isa. Menyebut anak-anaknya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu kenapa Ubaidillah sendiri tidak disebut? Itu karena Ubaidillah memang bukan anak Ahmad bin Isa. Ya tidak bisa begitu lah Pak Hakim. Kitab-kitab yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa banyak, bisa ratusan Hakim. Ulama-ulama besar yang menyebut seperti Ibnu Hajar, As-Sakhawi, An-Nabhani dan sebagainya. Masa mereka semua berbohong Pak Hakim? Saudara saksi, apakah menurut Anda Ibnu Hajar, As-Sakhawi, An-Nabhani itu maksud? Ya tidaklah Pak Hakim, ya kan yang maksud itu kan cuma Nabi. Berarti memang ada kemungkinan salah. Ya bisa jadi, yang betul juga Pak Hakim. Nah, kalau begitu ada kemungkinan mereka
mendapatkan informasi yang salah lalu ditulis dalam kitab mereka. Gak mungkin lah. Mungkin salah Pak Hakim. Mereka ulama besar Pak Hakim. Pak Hakim sudah menghadap kepada para ulama besar. Saudara Syafi'i melapor, jaga etika di sini ya. Kalau tidak, nanti saya jebloskan Anda ke penjara. Jadi Pak perlu pahami, ini bukan masalah adab, ini masalah mencari bukti bahwa Ubaidillah itu benar anak Ahmad bin Isa. Saya minta Anda bawa kitab yang abad kelima yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Anak Ahmad, ada nggak kira-kira? Tidak ada Pak. Coba abad ke-6, ada kira-kira? Tidak juga Pak. Dulu ini abad ke-6, nggak ada. Ya sudah, abad ke-7 ada kira-kira? Tidak juga Pak. Tidak ada juga. Ini abad ke-7 juga nggak ada. Coba abad ke-8 ada nggak kira-kira? Itu tadi Pak Hakim. Atau yang dijelaskan di atas Itu Rasulullah gitu Pak Hakim. tidak bisa kan? Tidak bisa itu saudara. Itu kita benarkan jadi itu kan terangkan Alwi bin Ubaidillah. Lagi kitab itu manuskripnya ada berbagai versi. Ini punya saya nggak ada yang namanya Abdullah kitab lainnya. Ya nggak ada kalau gitu Pak Hakim. Tolong, jangan rame ya. Jangan. Oh, jadi yang pertama menyebut Habib Asy'ari itu. Iya Pak Hakim. Habib Ali Asy'ari itu turun Ubaidillah kan? Iya betul Pak Hakim. Saudara Syafi'i, apakah Anda seperti saya bermadzhab Imam Syafi'i? Alhamdulillah Pak Hakim, saya Syafi'i asli. Yakni ahli sunnah wal jamaah zahiran wa batinan. Apakah saudara saksi mengerti bahwa saudara tidak boleh bersaksi atas nama ayah dan kakeknya? Maksud Pak Hakim? Begini, dalam mazhab Syafi'i, seseorang tidak boleh bersaksi atas ayah atau kakeknya. Sedangkan Habib Ali Asy'ari tadi saudara katakan dalam keturunan Ubaidillah. Betul Pak Hakim. Berarti yang tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah. Maksudnya? Kedudukan kitab Al-Burqah karya Habib Ali Asy'ari tersebut sebagai saksi nasab Ubaidillah. Seluruh kitab-kitab setelahnya yang banyak itu mengambil referensi dari Ali Asy'ari. Sedangkan ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah karena Ali Asy'ari adalah keturunan Ubaidillah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, seseorang tidak bisa menjadi saksi bagi ayah atau kakeknya. Maka kitab Al-Burqah itu tertolak menjadi saksi bagi nasab Ubaidillah. Innalillah. Gimana Pak Hakim kalau gitu? Loh, menurut saya memang sangat sulit dikatakan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad. Kitab-kitab setelahnya itu hanya taklid pada Al-Burqah itu. Sedangkan ia tanpa referensi dan tertolak karena termasuk saksi keluarga. Walaupun kitab itu jumlahnya ratusan. Walaupun jumlahnya ratusan bahkan 1000 kitab atau 9 kitab, tidak bisa dijadikan saksi karena ia tidak bisa menunjukkan bukti ketersambungan itu. Semuanya mentok mengambil dari Al-Burqah Al-Musiqah atau Al-Jauhar As-Salam. Walau ditulis oleh para wali, tetap tidak bisa Pak. Walaupun ditulis oleh para wali, ya tidak bisa. Maaf Pak Hakim, apakah masih ada cara lain kami bisa menunjukkan bahwa Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa? Oh, saudara tenang. Saudara masih ada. Apa itu Pak Hakim? Tes DNA. Nggak boleh katanya. Loh, kata siapa nggak boleh? Itu kata pemimpin kami, kata imam kami. Alah, saudara, ya udah kalian sudah tertolak secara kajian istihad. Tes DNA nggak mau. Kalian jangan ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW lagi ya. Waduh Pak Hakim, jangan begitulah Pak Hakim. Oke, sudah kita dengarkan bersama-sama. Di sini saya katakan saya tidak bisa pastikan apakah voice note ini real atau terserah penilaian kita atau hanya lucu-lucuan saja. Tapi dari isi persidangan ini yang saya tangkap, ini yang sepertinya muaranya ini memang dari Ali Asy'ari yang menulis kitab Nasab Balawi dengan kitab namanya Al-Burqah. Begitu teman-teman netizen dimanapun berada, semoga sehat selalu, jayalah negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.